Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya enggak? Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Mbak. Sudah. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya kasih pantun dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian ke 10. Para peserta penyuluhan, baik Bapak maupun Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Ana, penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk 1, yang hari ini akan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sosialisasi perpajakan bagi instansi pemerintahan. Sosialisasi ini bisa dibilang ini kelanjutan dari sosialisasi tahun lalu tentang PMK 231 ya Bapak Ibu sekalian. Namun ada juga PMK yang baru terbit juga. Ini yaitu PMK 58. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lebih jelas jika sudah dijelaskan oleh narasumber. Narasumber hari ini ada dua. Ada Mbak cantik dua yang namanya sama-sama Ibu Ningrum ya. Nanti Mbak Syifa dan Mbak Ervi akan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk belajar tentang kedua PMK tersebut. Nah, ini pantun lagi. Saya udah bikin pantun lagi. Bapak Ibu yang salah. Simpan benang di dalam peti, tampak kapal udara terbang tinggi di atas awan. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang di acara sosialisasi 58 dan 59. Nah, baik. Sebelum kita mulai acara hari ini, agar acara kita berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk membangkitkan semangat kita untuk membela negara dan melaksanakan tugas sebagai abdi negara, kita berdengarkan dulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya, agar kita juga makin semangat untuk belajar hari ini. Bapak Ibu dimohon untuk duduk dengan tegak selama lagu dikumandangkan.
Demikian tadi pemutaran lagu Indonesia Raya. Semoga sudah makin semangat Bapak Ibu sekalian. Materi hari ini agak lumayan panjang. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa siapkan minuman atau cemilan dulu supaya enjoy ya nanti belajarnya. Oke, materi hari ini ada dua, yaitu yang pertama PMK 58 garis miring PMK 03 garis miring 2022 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan penyetoran dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Panjang ya judulnya, tapi nanti lebih panjang lagi materinya. Semoga bisa diterima. Kemudian yang kedua, PMK nomor 59, garis miring PMK titik 03, garis miring 2022, yaitu perubahan atas PMK 231, garis miring PMK titik 03, garing 2019. Ini yang PMK 231 yang kita sosialisasikan tahun lalu, Bapak Ibu. Tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Jadi kedua PMK ini berhubungan dengan instansi pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian diharapkan sudah mengetahui sebelum ada transaksi terkait kedua PMK ini. Seperti itu. Baik, kita langsung ke materi pertama, yaitu PMK 58. Untuk PMK 58 ini akan disampaikan oleh Mbak Syifa, penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Mbak Syifa sudah siap? Sudah, Mbak. Sudah siap. Ini Mbak Syifa. Mbak Syifa ini jauh-jauh kita undang dari Bandung untuk sharing bersama kita hari ini. Baik, kepada Mbak Syifa, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya Bapak dan Ibu? Sudah. Baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti sosialisasi kami pada pagi hari ini terkait dengan PMK 58 dan PMK 59. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Oktavia Ningrum, penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1 yang akan memaparkan materi 1 terkait dengan PMK 58 pada sosialisasi kali ini. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui chat box. Baik, saya mulai saja. Saya izin share screen. Chris, Mbak. Bisa. Benar. Sudah tampil ya Bapak dan Ibu? Baik, saya mulai saja. Ini PMK 58 garis miring PMK 03 garis miring 2022 ini tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Kemudian pokok pengaturan pada PMK 58 ini, yang pertama, terkait dengan penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Nah, pihak lain ini adalah retail, daring pengadaan, dan marketplace pengadaan, di mana kedua pihak lain ini ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak
atas penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh rekanan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Kemudian terkait dengan kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP, pihak lain dan rekanan ini diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan juga dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ini termasuk juga bagi rekanan yang memenuhi kriteria pengusaha kecil. Lalu yang ketiga, terkait dengan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, pihak lain juga wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22, kemudian untuk pajak pertambahan nilai, atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang telah dipungut. Kemudian untuk besaran pungutan pajak, pada PMK ini diatur untuk pajak penghasilan pasal 22 itu sebesar 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, di mana nilai ini tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Lalu untuk tarif PPN itu sebesar tarif pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN dikalikan dengan DPP. Nah, yang ketiga, untuk pajak penjualan atas barang mewah, ini sebesar tarif pajak penjualan atas barang mewah yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak. Kemudian untuk dokumen pemungutan, ini dokumen tagihan yang dikeluarkan merupakan dokumen tertentu yang nantinya dipersamakan dengan bukti pemungutan pajak penghasilan dan dokumen tertentu yang kedudukan nanti dipersamakan dengan faktur pajak. Lalu untuk SPT yang digunakan, nanti digunakan SPT masa pajak penghasilan unifikasi atau PPh unifikasi dan SPT masa PPN 1107 PUT bagi pihak lain. Ruang lingkup PMK ini yang pertama, di mana transaksi pengadaan barang atau jasa dilakukan dalam sistem informasi pengadaan pemerintah. Contohnya adalah toko daring dan SIPLA. Yang kedua, transaksi pengadaan ini difasilitasi oleh PPMSE berupa marketplace pengadaan atau retail daring pengadaan. Kemudian, yang ketiga, pembayaran dilakukan menggunakan uang persediaan melalui marketplace pengadaan atau retail daring pengadaan. Untuk subjeknya, yang pertama ada marketplace dan retail daring. Ini merupakan pihak lain di mana dia wajib untuk menjadi PKP. Ini ditunjuk sebagai pemungut pajak, baik PPH maupun PPN. Ini atas transaksi pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Kemudian subjek yang kedua, ini ada rekanan pemerintah, merupakan pengusaha. Dia ini wajib PKP kecuali bagi yang ditetapkan lain. Pengusaha ini adalah yang melakukan penyerahan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Contohnya adalah merchant yang terdaftar pada marketplace dan retail daring. Yang ketiga, subjeknya adalah instansi pemerintah. Ini merupakan user sistem pengadaan. Pada kasus ini bukan sebagai pemungut pajak. Ini terdiri dari instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, maupun instansi pemerintah desa. Ini bertindak sebagai pembeli. Untuk objek pemungutan, tarif, dan saat penyetoran pajak, di mana ini penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh PKP rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah melalui pihak lain, itu nanti dipungut PPN sebesar 11%, ini untuk tarif saat ini, dan PPNBM ini apabila ada ya sesuai dengan ketentuan, dihitung dari seluruh nilai pembayaran dalam invoice. Kemudian untuk yang kedua, untuk penghasilan rekanan pemerintah dari instansi pemerintah atas penyerahan barang, jasa, dan atau sewa harta melalui pihak lain, dipotong atau dipungut PPh pasal 22. Nah, untuk tarifnya ini adalah sebesar 0,5% atau 0,5%.
di mana PPh 22 ini nantinya dipungut merupakan boleh menjadi kredit pajak bagi rekanan pemerintah atau menjadi bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final dari rekanan pemerintah. Yang ini tidak dapat dikreditkan. Yang ini juga sama dihitung dari seluruh nilai pembayaran dalam invoice. Nah, untuk PPN dan PPh pasal 22 ini disetor oleh pihak lain tiap masa pajak, jadi setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi untuk penyetoran sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, kemudian dilaporkan tiap masa pajak paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Pihak lain juga tidak melakukan pemungutan pajak untuk yang pajak penghasilan 22, pasal 22 atas yang pertama pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa angkutan umum oleh rekanan wajib pajak orang pribadi. Kemudian tidak dilakukan pemungutan pajak atas pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh rekanan yang pembayarannya melalui mekanisme pembayaran langsung. Kemudian untuk pajak pertambahan nilai atau PPNBM, pemungutan atau pemotongan pajak ini tidak dilakukan atas yang pertama atas penyerahan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Yang kedua, penyerahan jasa angkutan umum oleh orang pribadi. Yang ketiga, atas penyerahan barang atau jasa yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari PPN. Dan yang keempat, tidak dipungut atau dipotong pajak atas penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh rekanan yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Nah, ini untuk faktur pajak dan bukti pemungutan PPh pasal 22. Jadi untuk invoice yang diterbitkan melalui sistem PMSE pihak lain diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang nantinya dipersamakan dengan faktur pajak. Kemudian juga dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh. Namun dalam invoice tersebut paling tidak sedikit memuat nama dan NPWP rekanan, kemudian ada nama dan NPWP pembeli atau penerima jasa, lalu ada nama dan NPWP pihak lain, kemudian untuk detail jenis barang dan atau jasa, kemudian seluruh nilai pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain, kemudian mencantumkan jumlah pajak penghasilan yang dipungut dan jumlah PPN atau PPNBM yang dipungut, serta mencantumkan nomor dan tanggal pembuatan dokumen tagihan. Terkait dengan SPT masa bagi pihak lain. Jadi pihak lain ini dia wajib melaporkan pajak yang telah dipungut, baik PPh dan PPN dan termasuk PPNBM di dalamnya, pada SPT masa unifikasi dan SPT masa PPN 1107. Ini paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Kemudian untuk data invoice yang dibuat melalui sarana atau sistem pihak lain, dipertukarkan secara elektronik dengan DJP melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh DJP. Kemudian dalam hal SPT masa bagi pihak lain belum tersedia, maka SSP itu dipersamakan dengan SPT. Sepanjang data invoice telah disampaikan oleh pihak lain ke DJP melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh DJP. Baik, ini untuk gambaran pemungutan pajak oleh pihak lain yang dilakukan oleh marketplace. Di mana di sini ada PKP merchant. Jadi merchant input data NPWP dan checklist sebagai PKP. Ikuti PPMSE. Kemudian instansi pemerintah dia melakukan belanja. Dia membayarkan sebesar nilai harga transaksi ditambah dengan nilai PPN-nya. Kemudian marketplace atas nama merchant membuat invoice untuk instansi pemerintah. Kemudian marketplace meneruskan uang dari instansi pemerintah dikurangi PPh pasal 22 dan PPN yang dipungut. Kemudian marketplace menyetor PPh sebesar 0,5% dan PPN 11% yang telah dipungut. Kemudian yang keenam nih, marketplace melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT masa PPN 1107 put
dan PPh yang dipungut dalam SPT masa PPh unifikasi. Kemudian untuk skema pemungutan pajak oleh pihak lain yang dilakukan oleh retail daring. Yang pertama, ini retail daring dia melakukan penjualan menggunakan sarana PMSE melalui SIPP. Lalu instansi pemerintah melakukan belanja, membayar sebesar harga ditambah dengan PPN. Nah, kemudian instansi pemerintah juga mendapat invoice dari retail daring. Nah, retail daring ini memungut PPh pasal 22 dan PPN dari pembayaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Nah, retail daring ini juga menyetor PPh sebesar 0,5% dan PPN 11% yang telah dipungut. Atas penyetoran tersebut, retail daring melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT masa PPN 1107 PUT dan PPh yang dipungut dalam SPT masa PPh unifikasi. Pemungutan pajak atas transaksi oleh pemungut melalui salin elektronik. Ini untuk transaksi melalui SIPP untuk kondisi existing dan kondisi PMK. Apabila transaksi tunai kurang atau sama dengan 2 juta rupiah, kondisi saat ini PPN dipungut oleh penjual, kemudian untuk PPh-nya tidak dipungut. Nah, untuk kondisi saat PMK 58 ini, baik PPN dan PPh pasal 22 itu dipungut oleh pihak lain. Kemudian untuk transaksi tunai lebih dari 2 juta rupiah. Kondisi saat ini, sebelum PMK ini, PPN dan PPh pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah. Nah, untuk kondisi setelah ada PMK 58, maka PPN dan PPh pasal 22 ini dipungut oleh pihak lain. Yang terakhir, transaksi melalui kartu kredit. Kondisi sebelum PMK ini, PPN dipungut oleh penjual, PPh pasal 22-nya tidak dipungut. Nah, setelah adanya PMK ini, PPN dan PP pasal 22 dipungut oleh pihak lain. Berarti artinya tidak ada batasannya. Nah, ini ada contoh soal. Jadi pada tanggal 10 Juni 2022, ini Satker A melakukan belanja laptop kepada rekanan PT XX bukan WP yang memiliki peredaran bruto tertentu di Marketplace Z yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan dengan total belanja 5 juta rupiah. Maka Marketplace Z memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5%, yaitu sebesar 25.000 dan disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 Juli 2022. Kemudian Marketplace Z juga melaporkan PPh yang telah dipungut paling lambat tanggal 20 Juli 2022. Ini yang contoh kasus yang kedua, ini pada tanggal 1 Mei 2022, ada Satker E, dia menyewa ruangan untuk keperluan kick-off konser di gedung komersial Menaraye milik rekanan PT MM di Marketplace K yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan, nilainya sebesar 30 juta rupiah. Nah, atas transaksi ini, maka Marketplace K memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5%, yaitu sebesar 150.000, dan nilai ini nanti disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 Juni tahun 2022. Kemudian yang kedua, Marketplace K melaporkan PPh yang telah dipungut paling lambat tanggal 20 Juni 2022. Nah, ini kan masih ada kekurangan PPh final yang harus disetorkan oleh PTMM, yakni sebesar 9,5%. Yaitu tarif PPh final 10% dikurangi dengan 0,5% yang sudah dipungut atas PPh pasal 22 atau nilainya sebesar 2.850.000 di mana harus dibayar sendiri oleh PTMM paling lambat tanggal 15 Juni 2022 dan dilaporkan dalam SPT masa unifikasi paling lambat tanggal 20 Juni 2022. Sekian paparan terkait dengan transaksi yang diatur dalam PMK 58. Untuk transaksi yang tidak masuk pada PMK ini nanti akan dijelaskan pada PMK 59. Saya kembalikan kepada MC, silakan Mbak Ana. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan PMK 58 tentang penunjukan pihak lain sebagai apa tadi judulnya?
pemungutan pihak lain sebagai pemungut pajak. Jadi ini khusus untuk transaksi instansi pemerintah sebagai pembeli, dalam hal ini sebagai pembeli ya, itu jika belanja menggunakan uang persediaan melalui marketplace atau marketplace atau toko daring yang sudah bergabung melalui sistem informasi pengadaan. Untuk saat ini baru ada 2 ya Bapak Ibu sekalian, yaitu di Siplah dan ada di tokodaring.lkpp.go.id. Mungkin Bapak Ibu ada transaksi di 2 sistem informasi tersebut, Bapak Ibu menggunakan PMK yang baru ini, yaitu PMK 58. Untuk materinya, nanti kami share link untuk download materi di kolom chat. Sambil menunggu narasumber berikutnya untuk PMK 59, kita review lagi yang materi yang tadi ya Bapak Ibu, supaya lebih jelas lagi. Yang pertama, materi ini menunjuk pihak lain sebagai pemungut, yaitu toko daring dan Siplah. Toko daring ini alamatnya tokodaring.lkpp.go.id dan Siplah yang di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, di dalam 2 situs ini nanti akan ada marketplace dan retail daring pengadaan yang sudah bergabung, dan apabila Bapak Ibu belanja di 2 tempat ini kemudian menggunakan uang persediaan, maka untuk PPh pasal 22 dan PPN-nya dipungut oleh pihak lain tersebut, jadi bukan oleh instansi pemerintah lagi. Namun apabila belanja masih menggunakan pembayaran langsung atau selain uang persediaan ini, itu akan mengikuti ketentuan di PMK 59 yang akan disampaikan setelah saya selesai review ini ya. Oke, baik. Kemudian untuk besaran PPN-nya itu mengikuti tarif sekarang yaitu 11%, namun untuk PPh pasal 22-nya yang biasa kita menggunakan tarif 2%, untuk PMK 58 ini tarifnya 0,5%. Nah, 0,5% ini dia bisa menjadi PPh final atau menjadi kredit pajak bagi rekanannya. Seperti itu. Contohnya tadi di contoh perhitungan, itu di contoh pertama 0,5% karena dia UMKM, jadi dia 0,5% aja, dia bukan UMKM, 0,5% dia bisa menjadi kredit pajak. Nah, di contoh yang kedua, karena dia transaksinya adalah menyewakan ruangan, yang artinya pajaknya seharusnya adalah pajak final sewa tanah dan atau bangunan, maka yang 0,5% ini meskipun dia pemungutannya PPh pasal 22, dia diperlakukan sebagai pelunasan dari PPh final sewa tanah dan bangunan tersebut. Jadi tinggal membayar kekurangannya yang tadi si rekanan ini tinggal membayar kekurangannya yaitu 9,5% karena sudah dipotong 0,5% tersebut. Kira-kira seperti itu untuk ringkasan PMK 58 ini ya. Ini khusus untuk belanja uang persediaan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Seperti itu. Semoga jelas ya Bapak Ibu sekalian. Ini Mbak Ervi sudah datang, narasumber kita yang kedua. Mbak Ervi sudah siap? Ya, Mbak Ana. Siap, Mbak. Mbak Ervi akan menjelaskan PMK 59 garis miring PMK 03 tahun 2022 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan bagi wajib pajak instansi pemerintah. Nah, ini kalau yang tadi instansi pemerintahnya sebagai pembeli bersifat pasif ya, karena yang memungut dan menyetorkan pajaknya serta melaporkannya adalah pihak lain, kali ini adalah instansi pemerintah itu sendiri. Oke, apa ya? Beli kopi di Medan kepada Mbak Ervi, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ana. Panjang sekali ya Mbak judulnya ya. Baik Bapak dan Ibu, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat share screen-an saya? Sudah. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang pada Bapak dan Ibu semua di kelas pajak untuk
sosialisasi bendara. Saya melanjutkan dari Mbak Siva yang tadi di sosialisasi PMK 58. Di sini saya coba untuk menginformasikan tentang PMK nomor 59 tahun 2022 tentang perubahan atas PMK 231 tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, serta pemotongan dan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Baik, di mana apa yang melatar belakangi munculnya PMK nomor 59. Jadi latar belakang atas munculnya PMK 59 tahun 2022 yaitu pemerintah memandang perlu adanya dukungan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta mewujudkan pengadaan langsung instansi pemerintah yang transparan dan efisien melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, di mana tujuannya yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah yang melakukan belanja barang atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan perpajakan dalam pembayaran atas belanja barang atau jasa pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah atau KKP bagi instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Kemudian tujuan terakhir yaitu untuk mendukung gerakan nasional non-tunai sehingga perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemungutan pajak bagi instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang berbelanja dengan kartu kredit pemerintah. Kemudian di PMK 59 tahun 2022 terdapat dua pokok pengaturan, di mana pokok pengaturan yang pertama yaitu untuk mengatur pengecualian pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Kemudian, pokok pengaturan yang kedua adalah mengatur pelakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa, menjadi sama dengan pelakuan untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah pusat. Nah, di sini ada sistematika untuk PMK nomor 59 tahun 2022, di mana sistematika PMK 59 tahun 2022 terdiri dari 3 kerangka. Kerangka yang pertama yaitu judul PMK yang memuat pengaturan tentang perubahan atas PMK 231 tahun 2019. Kemudian kerangka yang kedua, pasal 1, di mana di pasal kerangka kedua, pasal 1 yaitu ketentuan di PMK 231 2019 yang mengalami perubahan, diantaranya ketentuan pasal 1 yang mengatur tentang ketentuan umum, kedua ketentuan pasal 3 yang mengatur kewajiban PKP itu mengalami perubahan redaksional. Kemudian nomor 3, ketentuan pasal 7 mengenai pedoman teknis KUP itu juga mengalami perubahan redaksional. Kemudian nomor 4, ketentuan pasal 9 memuat pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian nomor 5, ketentuan pasal 10 memuat pemotongan PPh pasal 15. Nomor 6, ketentuan pasal 11 memuat pemotongan PPh pasal 21. Nomor 7, ketentuan pasal 12 memuat pemungutan PPh pasal 22. Nomor 8, ketentuan pasal 13 pemotongan PPh pasal 23. Nomor 9, ketentuan pasal 14 pemotongan PPh pasal 26. Itu juga mengalami perubahan redaksional. Kemudian nomor 10, ketentuan pasal 16
yang memuat menunjukkan instansi pemerintah sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPNBM itu mengalami perubahan redaksional. Nomor 11, ketentuan pasal 17 mengenai tarif PPN atau PPN dan PPNBM yang dipungut. Itu juga mengalami perubahan redaksional. Nomor 12, ketentuan pasal 18 memuat pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM. Yang ke-13, ketentuan pasal 20 memuat PKP instansi pemerintah, itu juga mengalami perubahan redaksional. Sedangkan untuk kerangka terakhir atau kerangka ketiga yaitu memuat pasal 2 mengenai tanggal berlakunya PMK, yaitu tanggal berlakunya PMK tanggal 1 Mei tahun 2022. Nah, di PMK nomor 59 tahun 2022 untuk pasal 1 di poin atau di angka 18 itu menyebutkan bahwa instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Di mana di instansi pemerintah tersebut masing-masing instansi yaitu instansi pemerintahan pusat, instansi pemerintahan daerah, dan instansi pemerintahan desa itu wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Nah, mungkin Bapak Ibu yang dulu pernah membaca di PMK 231 tahun 2019, untuk instansi pemerintah itu memang wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya. Kalau Bapak dan Ibu sudah mempunyai NPWP, berarti Bapak dan Ibu sudah tidak usah melakukan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, untuk memperoleh NPWP bisa dilakukan secara mandiri dan dapat diterbitkan juga secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian untuk instansi pemerintah, untuk pendaftaran diri bisa dilakukan oleh Kepala Instansi Pemerintah Pusat, KPA, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Kemudian untuk daerah, itu dilakukan oleh Kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Sedangkan untuk desa, dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa. Nah, nanti atas pendaftaran Bapak Ibu akan diberikan NPWP di tempat kedudukannya dan tidak terdapat NPWP cabang. NPWP tersebut digunakan oleh PA atau KPA, PPSPM, bendahara atau KAUR keuangan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di depan bahwa Bapak dan Ibu bisa melakukan pendaftaran diri secara mandiri atau bisa diterbitkan NPWP jabatan oleh DJP. Nah, di instansi pemerintah, jika instansi pemerintah melakukan penyerahan BKP atau JKP, kecuali pengusaha kecil, itu wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, instansi pemerintah jika mempunyai usaha di atas 4,8 M, diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri secara self assessment untuk dikukuhkan sebagai PKP, kemudian untuk mendaftarkan atau memperoleh sertifikat elektronik sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam hal tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha instansi pemerintah tidak berada di wilayah kerja yang sama, maka instansi pemerintah wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah. DJP juga dapat melakukan pengukuhan PKP secara jabatan. Ini untuk permohonan lain dan penghapusan NPWP. Untuk instansi pemerintah dapat melakukan permohonan lain
yang dilakukan secara jabatan atau mandiri untuk perubahan data, untuk pemindahan tempat terdaftar, dan penetapan sebagai wajib pajak non-efektif. Kemudian untuk penghapusan NPWP atau PKP yang dilikuidasi sesuai dengan PMK 48 tahun 2018 tentang likuidasi entitas akuntansi pada kementerian atau lembaga jika memang tidak lagi beroperasi. Kemudian pembubaran karena penghapusan, tidak mendapat alokasi anggaran atau sebab lain. Itu disampaikan oleh penanggung jawab proses likuidasi dan dilampirkan dengan laporan keuangan. Nah, di sini ada skema kewajiban PPh instansi pemerintah, mungkin sama-sama yang sebelumnya. Untuk di PMK 231, instansi pemerintah itu wajib memotong dan memungut pajak atas setiap pembayaran objek output, baik untuk pasal 4 ayat 2, pasal 22, pasal 15, pasal 23, pasal 21, dan pasal 26. Kemudian setelah melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, instansi pemerintah juga harus membuat bukti pemotongan atau pemungutan PPh, di mana dapat berupa BPN, bukti potong atau bukti pungut sesuai dengan ketentuan perpajakan, dokumen tertentu yang dibersamakan dengan bukti potong PPh. Nah, ini di PMK 59 tahun 2022 itu sebenarnya merubah atau menambahkan atau mengurangkan atas PMK sebelumnya, PMK 231. Jadi di sini saya hanya mau menyampaikan atas pokok-pokok perubahannya saja, di mana di PPh pasal 4 ayat 2 pokok perubahannya yaitu di pasal 9 ayat 3 di PMK 231 tahun 2019 itu pokok perubahan di PMK 59 tahun 2022 itu mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 oleh instansi pemerintah atas. Untuk huruf A-nya itu dihapus, kemudian huruf D-nya pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut oleh PPh pasal 22 oleh pihak lain. Jadi di huruf A, pembayaran atau pengakuan hutang persewaan tanah dan atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan, penginapan, akomodasinya itu dihapus. Kemudian untuk huruf C itu belum mengatur mengenai pengecualian pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Nah, di sini di PPh pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan pada pihak lain atas: 1. persewaan tanah dan atau bangunan, kemudian yang kedua pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yang ketiga usaha jasa konstruksi, yang keempat hadiah undian, yang kelima pembelian barang atau jasa dari WP dengan peredaran bruto tertentu, itu dilakukan pemotongan. Kemudian dikecualikan, ini ada pengecualian tidak dilakukan pemotongan atas: 1. pengalihan tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi yang berpenghasilan di bawah PTKP dengan nilai penghasilan kurang dari 60 juta, itu tidak dilakukan pemotongan. Kemudian orang pribadi atau badan dalam rangka BGS, BSG, dan pemanfaatan BMN atau barang guna serah dan barang serah guna atau pemanfaatan barang milik negara. Kemudian yang ketiga atau yang ke-C, orang pribadi atau badan yang bukan subjek pajak, itu tidak dilakukan pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat 2.
Kemudian poin kedua, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 PMK 59 tahun 2022 yang dilakukan oleh pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Itu tidak dilakukan pemotongan, di mana pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan penginapan serta akomodasinya itu tidak termasuk pembayaran atas persewaan tanah dan atau bangunan. Itu di PMK 59 di pasal 9 ayat 2. Nah, ini contoh untuk persewaan tanah dan atau bangunan. Dinas itu PTI mempunyai memberikan service check atas keamanan, kebersihan dan perbaikan sebesar 20 juta. Kemudian PTI juga menyewakan gedung dengan nilai 700 juta kepada Dinas KLM. Maka Dinas KLM akan memotong PPh 4 ayat 2 sebesar 10% kali 720 juta. 720 juta yaitu service charge ditambah dengan sewa gedung. Nah, di mana akan disetor atas nama rekan. Nah, termasuk bangun guna serah. Di mana bangun guna serah itu dilakukan pembayaran secara berkala, penyerahan sebelum BGS berakhir, penyerahan saat BGS berakhir, dan pembayaran lain terkait BGS. Nah, ini untuk poin yang pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jika Tuan A menjual tanah kepada Dinas KLM. Nah, untuk dibeli oleh Dinas KLM untuk pengadaan tanah untuk kantor. Maka untuk tarifnya sebesar 0% untuk pemerintah, 1% untuk rumah sederhana rusun sederhana, 2,5% untuk lainnya. Kemudian atas pajak yang dipotong akan disetor atas nama rekanan, termasuk dengan nilai peralihan adalah nilai menurut pejabat berwenang, nilai menurut risalah lelang, nilai yang seharusnya diterima, nilai yang sesungguhnya diterima, dan dengan harga pasar. Pengecualian pemotongan PPh dengan menunjukkan fotokopi SKB. Jika mempunyai SKB, maka tidak dilakukan pemotongan PPh. Nah, ini untuk usaha jasa konstruksi. Jika instansi pemerintah itu melakukan tender atau proyek tender rekonstruksi dengan PT JKP, kemudian PT JKP akan dipotong pajak oleh Dinas KLM dan Dinas KLM akan melakukan penyetoran pajaknya dengan nama dinas. Kemudian atas PT JKP akan mendapatkan bukti potong. Nah, untuk tarifnya, jika pekerjaan konstruksi untuk tarif yang baru, untuk kualifikasi kecil, maka akan dipotong sebesar 1,75%. Untuk yang menengah besar, akan dipotong atau dikenakan tarif sebesar 2,65%. Sedangkan jika PT JKP atau rekanan konstruksinya tidak mempunyai kualifikasi sama sekali, maka akan dikenakan tarif sebesar 4%. Nah, untuk yang kedua, jika hanya memberikan jasa konsultasi konstruksi, rekanannya jika mempunyai kualifikasi, maka tarifnya sebesar 3,5%. Tetapi jika rekanan tidak
mempunyai kualifikasi sama sekali, maka tarifnya sebesar 6%. Nah, jika PT JKP hanya memberikan pekerjaan konstruksi terintegrasi, maka tarifnya jika mempunyai sertifikat badan usaha, maka tarifnya sebesar 2,65%. Tetapi jika tidak mempunyai sertifikat, maka akan dikenakan tarif sebesar 4%. Nah, ini untuk perubahan tarif PPh usaha jasa konstruksi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 yang berlaku mulai tanggal 21 Februari 2022, di mana ada 3 layer. Layer yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, untuk pekerjaan konstruksi ini ada 3 poin. Untuk penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang pribadi, dulu kan tarifnya 2%. Kalau tarif yang baru sekarang sebesar 1,75%. Untuk yang kedua, jika tidak mempunyai sertifikasi badan usaha atau sertifikasi kompetensi kerja, nanti akan dikenakan tarif baru sebesar 4%, sama dengan tarif sebelumnya. Kemudian untuk yang terakhir, untuk penyediaan jasa selain penyedia jasa, maka dia akan dikenakan tarif sebesar 2,65%. Kalau tarif yang lama sebesar 3%. Nah, untuk yang poin kedua yang berwarna kuning tua, untuk penyedia jasa konstruksi terintegritas. Jika dia memiliki sertifikat badan usaha, untuk tarif lamanya tidak ada, kemudian tarif barunya dikenakan tarif sebesar 2,65. Tetapi jika pekerjaan konstruksi terintegritas rekanannya itu tidak memiliki sertifikat badan usaha, tarif lamanya tidak ada, untuk tarif barunya sebesar 4%. Kemudian jika rekanan hanya memberikan jasa konsultasi konstruksi dan dia mempunyai sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja, maka tarif barunya sebesar 3,5%. Kemudian jika tidak memiliki badan usaha atau sertifikat, maka untuk tarif lama atau tarif barunya juga sama sebesar 6%. Nah, ini untuk pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan atas hadiah undian. Jika Dinas KLN memberikan undian kepada Tuan A, maka Tuan A akan dipotong sebesar 25% dan disetorkan atas nama dinas. Kemudian Tuan A akan mendapatkan bukti potong bahwa atas undian tersebut sudah dipotong PPh 4 ayat 2. Akan diberikan bukti potong. Nah, ini yang untuk pembelian barang jasa dari WP dengan peredaran jumlah tertentu. Jika jika instansi pemerintah itu mengadakan transaksi pembelian barang kepada PTX, kemudian PTX akan dipotong PPh 4 ayat 2 oleh instansi pemerintah. Jika PTX itu mempunyai SK PPh 23, maka akan dipotong sebesar 0,5% untuk PPh final. Tetapi jika PTX tidak mempunyai SK, maka akan dipotong PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Nah, nanti bukti setorannya atas nama rekanan. Nah, untuk PPh pasal 15 itu pokok perubahannya di PMK 231 tahun 2019 merupakan pasal 10. Jadi di PMK 231 pasal 10 itu diubah untuk
mengenai PPh pasal 15, di mana pokok perubahannya yaitu menambah pengecualian pemotongan PPh pasal 15 oleh instansi pemerintah atas ayat 1A, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan sehubungan dengan imbalan jasa yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Di mana di PMK sebelumnya itu belum mengatur mengenai pengecualian pemotongan PPh pasal 15 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Nah, di sini atas transaksi pelayaran dalam negeri, atas penerbangan dalam negeri, sama ada penerbangan dan pelayaran luar negeri atau BUT. Nanti masing-masing ada tarifnya sebesar untuk wajib pajak pelayaran dalam negeri sebesar 1,2% dan bersifat final. Kemudian untuk penerbangan dalam negeri khusus charger yaitu dipungut tarif sebesar 1,8%, itu tidak final. Sedangkan untuk BP penerbangan pelayaran luar negeri itu dipotong dengan tarif 2,64% dan bersifat final. Kemudian atas PP yang sudah dipotong tersebut nanti disetor atas nama dinas atau instansi pemerintah, kemudian rekanannya akan mendapatkan bukti potong. Nah, di sini untuk PMK 231 pasal 11 mengenai PPh pasal 21. Nah, pokok perubahannya yaitu mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh pasal 21 oleh instansi pemerintah atas huruf A, pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Kemudian huruf B, pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB Potput PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari Potput. Kemudian yang C, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain, di mana di huruf A ada perbaikan redaksional. Kemudian di huruf B juga ada perbaikan redaksional. Kemudian yang di PMK sebelumnya itu belum mengatur mengenai pengecualian pemotongan PPh pasal 21 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Nah, di sini ada kewajiban instansi pemerintah atas PPh pasal 21. Nah, untuk PNS berarti kewajiban instansi pemerintah untuk penghasilan tetap teratur. Di sini ada seperti biasa penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak baru dikalikan dengan tarif pasal 17. Kemudian jika ada PNS yang tidak memperoleh penghasilan tidak tetap tidak teratur atau golongan 2, maka akan dikenakan tarif sebesar 0% untuk golongan 2. Golongan 3 sebesar 5% dan golongan 4 sebesar 15%. Kemudian jika PNS itu mendapat rapel dan gaji 13, maka cara perhitungannya atau instansi atau bendahara wajib memotong PPh pasal 21 dengan cara PPh bruto 12 bulan ditambah dengan rapel atau gaji 13 dikurangi dengan PPh bruto 12 bulan. Nah, jika di instansi Bapak dan Ibu ada tenaga honorer, mungkin terdiri dari 3 kriteria ya. Dia mendapatkan penghasilan tetap teratur,
kemudian dia sebagai peserta kegiatan yang ketika dia penghasilannya tidak tetap, tidak teratur, maka masing-masing perhitungannya untuk penghasilan tetap teratur yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dikurangi penghasilan tidak kena pajak, baru dikalikan dengan tarif pasal 17. Kemudian jika honorer tersebut merupakan peserta kegiatan, maka pemotongan PPh pasal 21-nya yaitu sebesar penghasilan bruto dikalikan dengan tarif pasal 17. Kemudian jika dia mendapatkan penghasilan tidak tetap tidak teratur, maka dijumlahkan terlebih dahulu dengan penghasilan tetap teratur. Kemudian untuk usaha, jika dia ada SK PP23, maka akan dikenakan PPh final sebesar 0,5%. Mohon maaf. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya lanjutkan kembali. Jika memang mempunyai usaha, ada SK PP23, maka PPh finalnya sebesar 0,5. Jika tanpa SK PPh 23, maka penghasilan bruto dikalikan dengan 50% kali pasal 17. Kemudian jika ada SKB PPh, maka tidak dipotong PPh. Mohon maaf sebentar ya Bapak dan Ibu, ini share screen-nya saya nggak mau bergerak sebentar. Nah, jika tidak mempunyai NPWP, maka PPh akan dipotong sebesar 20% lebih tinggi. Nah, jika bendahara pemerintah itu wajib membuat bukti potong 1721A2 yang harus dibuat paling lambat tanggal 30 Januari setelah berakhirnya tahun pajak. Kemudian bendahara juga wajib membuat bukti potong final paling lambat akhir bulan pembayaran. Nah, untuk pokok perubahan di PMK 231 tahun 2019 di pasal 12 ayat 2 mengenai PPh pasal 22 yaitu mengubah dan menambah pengecualian pemungutan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah atas huruf B, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Kemudian huruf D, pembayaran untuk pembelian barang dengan dana BOS, BOP PAUD atau lainnya. Kemudian yang huruf E, pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Kemudian huruf G, pembayaran penghasilan kepada perekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB Potput PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari Potput PPh. Kemudian yang terakhir, huruf H, yaitu pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Di mana untuk huruf B di PMK sebelumnya hanya mengatur atas pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja pemerintah pusat. Kemudian huruf D hanya mengatur pembelian barang dengan dana BOS. Kemudian huruf E, F, dan G itu mengalami perbaikan redaksional.
Kemudian di PMK sebelumnya itu belum mengatur mengenai pengecualian pemungutan PPh pasal 22 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan barang. Nah, untuk kewajiban instansi pemerintah atas PPh pasal 22, pemungutan PPh sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang itu tidak dilakukan pemungutan jika satu, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta, tidak termasuk PPN, dan bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Kemudian yang kedua, pembelian barang dengan menggunakan kartu kredit pemerintah, itu juga tidak dilakukan pemungutan. Kemudian yang ketiga, pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos, air, dan listrik. Yang keempat, pembelian barang menggunakan dana BOS, BOP PAUD, atau BOP pendidikan lainnya. Yang kelima, pembelian gabah atau beras. Yang keenam, pembelian kepada rekanan pemerintah yang memiliki atau menyerahkan fotokopi surat keterangan PP 23. Yang ketujuh, pembelian barang dari WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi SKB. Yang terakhir, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Kemudian jika pemungutan PPh sehubungan dengan pembelian barang tersebut tekanannya mempunyai NPWP, maka bendahara pemerintah akan memungut dengan tarif sebesar 1,5%. Tetapi jika rekanan pemerintah tersebut tidak mempunyai NPWP, maka tarif dipotongnya sebesar 3%. Nah, untuk PMK 239 di pasal 13 ayat 2 itu mengalami perubahan, dan pokok perubahannya mengenai PPh pasal 23 yaitu mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh pasal 23 oleh instansi pemerintah atas. Huruf E itu dihapus, kemudian huruf G, penghasilan yang dibayarkan, disediakan atau dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB, Potput, PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan. Huruf H, penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme uang persediaan atas satu, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kedua, penggunaan jasa, yang mana dilakukan mulai pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Kemudian huruf I, pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan, di mana di PMK 231 tahun 2019 itu untuk huruf H, imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh itu dihapus di PMK 59. Kemudian di huruf G itu mengalami perubahan redaksional. Kemudian di huruf H itu belum mengatur mengenai pemotongan PPh pasal 23 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Kemudian huruf I menambah pengaturan pengecualian pemotongan PPh pasal 23 bagi WP PP 23. Nah, untuk kewajiban bendahara pemerintah atas PPh pasal 23 yaitu untuk jika dia mendapatkan penghasilan dari bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang, kemudian royalti, hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21, maka akan dipotong atau dikenakan tarif sebesar 15%. Tetapi jika yang
rekanan pemerintah tersebut tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan tarif sebesar 30%. Kemudian atas penghasilan sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta kecuali objek PPh pasal 4 ayat 2, imbalan sehubungan dengan jasa selain yang telah dipotong PPh pasal 21, maka akan dikenakan tarif sebesar 2% jika rekanannya mempunyai NPWP. Tetapi jika rekanannya tidak mempunyai NPWP, maka tarif yang dikenakan sebesar 4%. Nah, untuk penghasilan yang tidak dikecualikan atau tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 yaitu atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank. Kemudian sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha jasa keuangan, penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Jasa yang telah dikenakan PPh final. Jasa pengangkutan ekspedisi yang dikenakan PPh pasal 15 itu juga tidak dilakukan pemotongan atas PPh pasal 23. Kemudian pembelian jasa dari WP dengan SKB dengan WP yang mempunyai surat keterangan bebas. Kemudian penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah yang telah dipotong atau dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Kemudian pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan itu juga tidak dilakukan pemotongan. Nah, untuk kewajiban bendahara atas PPh pasal 26. Di sini pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain BUT itu berupa 1. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian utang. Kemudian royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ketiga, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu hadiah atau penghasilan atau penghargaan. Maka akan dikenakan tarif sebesar 20%. Nah, atas penghasilan yang dipotong PPh itu bisa dikenakan tarif lebih rendah atau tidak dipotong selama yang bersangkutan mempunyai perjanjian P3G apabila wajib pajak tersebut dapat menunjukkan SKD wajib pajak luar negeri itu dapat dipotong dengan tarif lebih rendah atau bisa juga tidak dilakukan pemotongan. Nah, ini skemanya, potong pajaknya, bukti potongnya, kemudian bukti penerimaan negaranya, bukti pemotongannya, atau dokumen tertentu yang dipersamakan. Nah, untuk PMK yang 231 pasal 18 ayat 1 tentang PPN dan PPM-BM yang mengatur pokok perubahan untuk menambah pengecualian pemungutan PPN atau PPN dan PPM-BM oleh instansi pemerintah atas huruf G itu pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah. Kemudian yang huruf D, pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina dan atau anak usaha PT Pertamina yang meliputi PT Pertamina Patraniaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Elnusa Petrofin. Kemudian untuk huruf G, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh PKP rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Kemudian dilakukan di pemungutan, kemudian disetor dan dilaporkan oleh pihak lain sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain atas transaksi pengadaan melalui sistem informasi pengadaan.
di mana di PMK sebelumnya untuk huruf B itu hanya mengatur pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja pemerintah pusat. Kemudian yang huruf D hanya mengatur pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM oleh PT Pertamina. Sedangkan saat ini pemungutan PPN telah dialihkan ke anak perusahaan PT Pertamina. Jadi lebih disempurnakan atau lebih diperluas di PMK 59. Kemudian di huruf H, itu di aturan sebelumnya belum mengatur mengenai pengecualian pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan. Sedangkan di PMK 59 itu disempurnakan lagi atau ditambahkan lagi clause-nya. Ini ada skemanya untuk kewajiban BPN atas belanja, di mana PKP rekanan bertransaksi dengan instansi pemerintah atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Kemudian PKP rekanan membuat faktur, kemudian melakukan tagihan ke instansi pemerintah. Kemudian atas faktur pajak yang dibuat oleh instansi pemerintah, maka instansi pemerintah melakukan pembayaran atas faktur yang ditagihkan ke instansi pemerintah. Kemudian atas transaksi tersebut ada PPN dan PPh-nya yang dipungut oleh instansi pemerintah. Nah, di sini ada clause atau poin yang menyatakan bahwa tidak dipungut PPN atas transaksi pembelian barang paling banyak 2 juta, tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah. Jika dipecah-pecah berarti tidak tetap dikenakan ya. Untuk transaksi sebaiknya memang dilakukan sesuai semestinya, jangan dilakukan pemecahan ya Bapak dan Ibu. Kemudian pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah. Kemudian pembayaran dalam rangka pengadaan tanah, pembelian BBM dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina atau anak usahanya atau anak usaha PT Pertamina yang meliputi PT Pertamina Patraniaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Elnusa Petrovin. Kemudian penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. Kemudian pembayaran jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Pembelian barang atau jasa yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan sesuai dengan struktur pajak 07 dan 08. Kemudian pembayaran dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Semuanya itu dilakukan pemungutan oleh PKP rekanan. Nah, ini untuk kewajiban PPN atas pendapatan. Ini latar belakangnya mungkin untuk transaksi BRU atau BRUD itu pemerintah adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai bukan subjek pajak dalam negeri, termasuk BLU dan BRUD ya. Kemudian melakukan penyerahan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahnya bisa secara umum tidak dikenakan PPN. Kemudian ada syaratnya. Syaratnya itu jasanya harus sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian jasa tersebut tidak dapat disediakan dalam bentuk usaha lain. Itu untuk kewajiban PPN atas pendapatan. Dalam hal pemerintah untuk melakukan penyerahan jasa selain jasa yang dimaksud di atas, maka penyerahan jasa tersebut akan dikenakan PPN.
Nah, ini jika instansi pemerintah mengadakan transaksi dengan pembeli atau pengguna jasa atas transaksi barang atau jasa kena pajak. Kemudian pemerintah membuat faktur pajak, membuat tagihan faktur pajak yang disampaikan kepada pembeli atau pengguna jasa. Nah, kemudian pembeli atau pengguna jasa melakukan pembayaran kepada instansi pemerintah, maka PKP instansi pemerintah yang melakukan penyerahan barang atau barang kena pajak atau jasa kena pajak itu wajib memungut PPN. Nah, kemudian PKP instansi pemerintah itu wajib membuat faktur pajak atas penyerahan PKP atau JKP. Kemudian faktur masukan tidak dapat dikreditkan oleh PKP instansi pemerintah yang menyediakan jasa dalam rangka menjalankan pemerintahannya secara umum, kecuali menjalankan pola pengelolaan keuangan BLU atau BLUD. Kemudian, pajak masukan yang dapat dikreditkan hanya untuk transaksi yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP instansi pemerintah. Misalnya, instansi pemerintah itu mempunyai usaha penyewaan gedung, jadi yang bisa dikreditkan pajak masukannya adalah pajak masukan yang berhubungan dengan usaha penyewaan gedung. Jadi tidak bisa misalnya ada pajak masukan yang di luar usaha penyewaan gedung, berarti dia tidak bisa dikreditkan. Kemudian termasuk jasa dalam menjalankan pemerintahan secara umum. Misalnya pemberian IMB, SIUP, NPWP, KTP, paten, merek, hak cipta, visa, akte kelahiran, dan nikah. Nah, ini untuk batas penyetoran dan pelaporannya. Di sisi sebelah kiri yaitu batas waktu pembayaran. Jika pemerintahan pusat dan daerah melakukan transaksi atas PPh atau PPN, maka dia jika menggunakan uang persediaan, maka maksimal 7 hari setelah pembayaran. Itu batas waktu pembayarannya. Jika menggunakan LS atau langsung, maka hari yang sama dengan pembayaran itu harus dibayarkan. Jika untuk pemerintahan daerah, maka paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk PKP instansi pemerintah, paling lama akhir bulan berikutnya. Kemudian untuk batas pelaporannya, untuk PPh pasal 21 itu tanggal 20 bulan berikutnya dengan SPT pasal 21. Kemudian untuk PPh dan PPN PUT itu juga sama tanggal 20 bulan berikutnya dengan SPT yang Bapak Ibu sudah dikenal yang sekarang yaitu SPT unifikasi, tidak seperti dahulu per jenis pajak, sekarang sudah digabung dengan SPT unifikasi. Kemudian untuk PPN bagi PKP itu batas pelaporannya pada akhir bulan berikutnya yang dikenal dengan FPT PPN 11-11-11-11. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang sudah biasa menggunakan, sudah familiar menggunakan SPT 11-11. Nah, ini untuk studi kasusnya. Ini studi kasusnya ada 10, mungkin tidak semuanya saya jabarkan di sini, bisa mungkin Bapak Ibu baca di slide selanjutnya. Ini saya ambil yang pertama. Untuk studi kasus yang pertama, instansi pemerintah SET itu menyewakan ruangan untuk kegiatan bimbingan teknis bendahara di gedung punyanya PTY sebesar 50 juta. Kemudian pemesanannya itu dilakukan melalui marketplace yang telah bergabung dalam sistem informasi pengadaan. Kemudian instansi Z itu membayar itu menggunakan uang persediaan. Nah, cara pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut bagaimana? Nah, atas pemotongan tersebut
maka dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 oleh instansi pemerintah. Karena nanti PPh pasal 22-nya itu akan dipungut oleh pihak marketplace X. Itu seperti yang telah disampaikan marketplace yang oleh Bu Siva di PMK 58. Nah, ini untuk studi kasus yang kedua mungkin bisa dibaca. Ini yang ketiganya. Nah, ini mungkin saya ambil cuplikan-cuplikannya, tidak semuanya saya bacakan ya untuk yang studi kasus. Ini misal instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat itu melakukan pembelian barang, membelikan alat tulis ATK senilai 10 juta. Tapi belum termasuk PPN dari Tuan B atau Tuan Bintang. Cara pemotongannya atau pemungutan PPh-nya bagaimana jika Tuan Bintang itu menyerahkan atau tidak menyerahkan surat keterangan. Nah, di sini jawabannya jika Tuan Bintang itu menyerahkan fotokopi surat keterangan, maka instansi pemerintah dari Provinsi Jawa Barat itu akan memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% kali dengan 10 juta. Maka PP yang dipungut itu atau yang dipotong sebesar Rp50.000. Kemudian, jika Tuan Bintang tidak menyerahkan fotokopi surat keterangan, maka instansi pemerintah itu akan memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai, yaitu 10 juta. Jadi 1,5% dari 10 juta itu 150. Jadi kalau PT Bintang itu menyerahkan surat keterangan, maka dia akan dipotong atau dipungut PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%. Tapi jika PT Bintang itu tidak menyerahkan surat keterangan, maka oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka akan dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Seperti itu. Ini mungkin untuk studi kasus selanjutnya Bapak Ibu bisa baca di materi yang nanti akan dibagikan di akhir acara. Ini untuk yang studi kasus. Ini ada 10, bisa monggo dibaca. Nah, sudah selesai untuk PMK 59. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya apabila banyak ada kekurangan atas penyampaian saya. Saya kembalikan ke Ibu Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli topi warnanya putih, Mbak Elvi. Terima kasih. Sama-sama Mbak Ana. Demikian tadi paparan PMK 59 garing PMK 03 garing 2022 dari Ibu Elvi. Ini adalah perubahan dari PMK sebelumnya, yaitu PMK 231 garing PMK 03 garing 2019. Jadi kalau tadi kita dengarkan paparannya yang begitu panjang ya, tadi kalau saya perhatikan itu ada 44 slide ya Mbak Ervi. Ada 44 slide, itu juga ada di link yang sudah kita bagikan, tapi sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa dengan PMK 231, itu poin-poin perubahannya tidak terlalu banyak. Untuk poin-poin perubahannya saja itu slide-nya hanya ada 14 slide. Itu sudah kita bagikan juga di link yang sudah saya share di kolom chat. Di situ boleh saya share screen ya. Share screen sebentar. Oke. Nah, nanti di link untuk unduh materi, di situ ada PMK 59, ini bentuknya PMK, betul-betul PMK. Kemudian ada PMK 58, kemudian ada slide presentasi yang tadi dibawakan oleh Mbak Syifa, yaitu slide presentasi PMK 58. Kemudian slide presentasi PMK 59 yang tadi dipaparkan oleh Mbak Ervi, ada banyak banget panjang karena memang dia dijelaskan mulai dari materi sebelumnya, dari PMK sebelumnya dan beserta perubahannya seperti itu. Mungkin untuk refresh materi perpajakan. Nah, kemudian untuk yang PMK 59 poin perubahan ini hanya
slide yang berisi poin-poin perubahan dari PMK 231 yang diubah di PMK 59. Seperti itu Bapak Ibu bisa unduh ya di link yang sudah saya bagikan. Kemudian nanti apabila ingin menghubungi kami atau berkonsultasi dengan kami, di kolom chat sudah saya bagikan nomor WhatsApp konsultasi dan juga nomor telepon untuk menghubungi kami. Kalau untuk nomor WhatsApp itu khusus WhatsApp saja, tapi kalau untuk telepon silahkan hubungi yang jalur telepon seperti itu. Oke. Bapak Ibu sekalian mungkin akan melaksanakan aktivitas pekerjaan. Kita sudah selesai untuk penyampaian materinya. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan kesediaannya untuk mengikuti acara sosialisasi hari ini. Nanti setelah acara ini selesai, rekaman kelas hari ini akan kami upload di channel YouTube kami, KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Jadi misalnya tadi Miss nggak bisa mengikuti dengan konsentrasi, misalnya itu dapat menonton lagi tayangannya di YouTube kami. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya Ana. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.